aku tuh datang ke kan kita tukar CV, ya kan? Ya. Terus di situ literally aku nulis penghasilanku sebulan itu 1 juta. Misalnya aku udah marah gitu, ingat tujuan kita apa sih? Kok kita menjalankan yang nggak sesuai sama tujuan kita gitu. Nah, kita juga punya, di dunia ini ada proyek besar. Aku juga udah bilang ke Dena, aku tuh pengen begini. Aku pengen mati di saat begini gitu kan. Posisinya seperti ini gitu. Mau ceritain Ayah Ta'aruf datang ke rumah nggak? Oh iya, betul. Cerita Bunda. Ayah aja. Bunda lah yang cerita yang lebih pantas. Sweet berdua. Nanti aku so-soan gimana gitu. Enggak. Silakan. Oh gitu. Aku tuh datang. Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what does it take to be a game changer? Pernikahan di usia muda dengan latar belakang dan karakter yang berbeda, menjalani gaya hidup yang minimalis dan aktif berbagi konten edukatif di media sosial, menjadi hal menarik untuk digali inspirasi. Sosok mereka juga sering sekali dijuluki sebagai couple goals bagi kaula muda yang mendambakan pernikahan happily ever after. Meet my next guest, Hawaryun and Dena Haura. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Hai Abang. Bertemu lagi. Assalamualaikum. How are you? Alhamdulillah, Mbak Dewi gimana ya? I'm good. Sit. Ya. Udah besar, Abang. Sekian purnama. Ani. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum mana? Senyum. Oke. Hai guys. Hai. Halo Aunty Dewi. Hai Abang, sudah gede banget. Iya, udah setahun ya. Dia lagi fokus melihat lampu dan lihat kamera dan siapa itu om yang lagi menggoda dia. Terus sekarang gimana? Udah pindah ke Bogor, sebel banget deh. Kita mohon maaf ya, nggak pamit karena kita akan terus-terusan kesini kok. Tetap jadi anak Bintaro ya. Bintaro Pride. Kenapa sih? Kenapa? Apa keputusannya? Why did you decide you have to move? Kenapa ya? Karena di sini kan bisa-bisa aja. Nah, Bun. Kalau aku sih ikut suami, jadi suami jawab itu aja. jawaban yang paling Iya kan? Diplomatis dan paling aman. Lempar body kepada suami. Iya. Wahai pemimpin, Oke. kenapa engkau memutuskan? Jangan judge aku, please. Yang pertama, sebenarnya kita pengen berkumpul sama orang-orang yang memang satu frekuensi sama kita gitu kan ya. Bukannya di Bintaro nggak ada orang yang sefrekuensi, tapi di Bogor itu komunitasnya sudah terbentuk gitu. Di sana kan aku sama tim Yo Ngaji dan tim Yo Ngaji semuanya ada di sana. Semuanya ya, Semuanya jadi di pada sana. Dan aku pengen ada di sana. Plus pertimbangannya Zari juga. Di Bintaro ini kan anak-anaknya aku nggak mendapatkan lingkungan yang pas buat Zade. Kalau kita udah punya anak, mikir ke anak nih. Di rumah kita yang dulu, yang di Bintaro tuh anak-anaknya ngomongnya A, U, B, Really? gitu. Really? Iya. Dari kecil? Iya, dari kecil. Jadi lagi lari-larian ngomong begitu. Nah, sedangkan si anak kan butuh komunitas juga kan. Nah, di sana ada tetua-tetua kita yang udah punya anak juga, didikannya bareng, ngaji bareng di sana. Jadi dari kecil dia udah dapet lingkungan yang bagus. Masya Allah. Itu sih. Yaudah deh, pindah juga apa ya? Jadi harus jaga pos ini ya. Oh, jaga Bintaro ya? Iya, jaga Bintaro. Oke. Terus aku mau nanya nih sebenarnya, I've been wanting to have you guys on the show. Asik. Oh, iya. Ya aku Translate. udah jago. Karena aku selalu tertarik dengan kalian berdua. Aku kenal dengan Hawa sebelum menikah, melihat proses perubahannya dari bujang yang malu-malu. Awalnya malu banget, asli. Tapi ketika udah kenal, nggak bisa berhenti bicara. Wah. Itu benar ya? Betul sekali. Malah kalau misalnya kita lagi ada acara keluarga atau apa tuh papaku selalu ajak Alfa ini ya gitu. Soalnya kalau udah ketemu sama keluarga itu Rame. Jadi pencair lah di tengah semuanya. Jadi cukup menggerakkan kita yang kaku-kaku ya. And then, Masya Allah ya, ini suami kamu memutuskan one day di usia yang sangat muda, oke, saya mau menikah. Geger semuanya. Kok bisa ya? Ini mau menikah.
terus tiba-tiba kenalan sama kamu kan? Iya. Sama waktu awal-awal juga malu ya, saya oh this is so sweet. Dan karena ta'aruf itu adalah hal yang buat aku sesuatu yang aneh sebenarnya. Karena di zaman aku ya udah beda zaman, ilmunya belum ada. Tolong kamu sharing sebenarnya untuk anak-anak muda zaman sekarang, konsep ta'aruf yang kalian yakini itu sebenarnya seperti apa dan apakah sudah menjalankan dengan baik? Oke. Gimana Bun? Silakan. Kan kamu yang dilamar. Kan kamu yang melamar. Aduh, bikin baper deh pokoknya di sini. Mohon maaf yang belum menikah. Cuman gini, mungkin kalau misalnya di society kita taunya pacaran. Dan ujung dari pacaran itu nggak selalu menikah kan. Jadi kayak udah jalan aja oke gitu. Ya. Nah kalau ta'aruf ini sendiri, pertama dimulai dengan atas dasar tujuan. Jadi beda sama yang ada di society sekarang yaitu pacaran gitu, yang nggak ada tujuannya. Belum tentu ada tujuannya. Kalau ta'aruf itu sudah pasti ada tujuannya, yaitu menikah. Lo kalau misalnya belum siap nikah ya jangan ta'aruf gitu kan istilah katanya. Ya. Jadi yang membedakan itu pertama ada tujuannya yang tentunya atas izin Allah gitu, atas arahannya Allah seperti apa tujuannya. Karena menikah itu kan salah satu fitrah yang memang diturunkan untuk kita ya sebagai manusia, anak muda, semua yang dirasa siap gitu untuk menjalani itu gitu. Terus yang kedua, selain prosesnya juga semua itu disandarkan pada syariat, itu adalah proses yang sangat-sangat singkat gitu, yang kayak seakan-akan dirapel gitu loh. Kalian Mbak. berapa lama sih ininya? 4 bulan. 4 bulan. Dari ta'aruf ke nikah tuh 4 bulan. That must have been scary for you then. Oh, Enggak nih, dua-duanya enggak juga serem sih. sih. Tanggung Enggak jawabnya besar kan? Iya. Ya itu dia makanya yang ngebedain kan yang tadi Dina bilang. Ini ada salah satu quotes di bukunya Ustadz Felix kan, apa udah putusnya aja. Jadi pacaran adalah Buku terbaik. Buku Itu salah terbaik, ya. satu buku terbaik. Ya. ya di buku itu dijelasin kan orang pacaran itu adalah tanda dia nggak mau menikah gitu. Ya. Karena dia nggak mau menikah maka dia ngelakuin pacaran. Nah jadi di ta'aruf ini kan sebenarnya ngurangin resiko-resiko yang nggak pengen terjadi. Jadi kalau ta'aruf kan tujuannya goalsnya adalah menikah. Maka orang-orang yang pada saat pengen ta'aruf dia memang harus udah siap, sama-sama siap. Terus gimana Bun? Terus untuk supaya nggak terjadi yang macam-macam itu ada penengahnya. Jadi kita nggak bisa ta'aruf sendirian. Oh aku pengen ta'aruf sama dia, enggak. Jadi biasanya ta'aruf itu ada penengahnya. Wali. Supaya ya ada bukan wali sih, kayak misalnya guru, ustadz gitu kan. Supaya dia tuh memantau kegiatan kita nih syariah apa enggak. Kan kalau misalnya ta'aruf kan nggak boleh ada kholwat, nggak boleh ada ikhtilat segala macam-macam. Bahkan kita pun dibuat grup kan Bun. Untuk kita pengen nanya apa itu lewat grup itu supaya dipantau. Ada yang mantau. Ada yang mantau dan goalsnya ya udah pernikahan gitu. Tunggu. Aku mau nanya serius nih ya. Gimana? Tapi kan yang milih Dena itu cocok sama Hawa, Ustadz Felix kan? Iya. Jadi benar-benar handpicked dari guru sendiri. Iya. Awalnya dari teman kita. Awalnya dari teman sih. Oh gitu. Dari teman. Baru prosesnya itu yang membersamai kita Ustadz Felix. Gitu. Dan sekarang udah menikah berapa tahun? 2 jalan 3. Mau ya. 2 jalan 3. Oh iya benar. Dah? Kenapa kok aku yang lupa ya? karena time flies Iya. when you're in the right company. Oh gitu ya. Ya kan? Kita lupa dengan waktu kalau dengan orang yang tepat. Asik. Boleh ya. Boleh. Ini ya, boleh. sudah punya pengalaman. So, menikah itu Seru banget. Seru banget. Kalau kata Mbak Dewi, aku ingat banget pas aku nikah Mbak Dewi datang. Selamat menjalani ya. Ini pasti akan menjadi roller coaster yang sangat seru katanya. Akan ada tanjakan yang tahu-tahu turun wah gitu. Dan itu benar terjadi ya. sudah terjadi. Sudah terjadi. Oh, Seru Masya sekali. Allah. We never know, pasti akan ada yang lebih tinggi lagi dan lebih turun lagi kan. Dan lebih muter-muter lagi. Oh, muter-muter udah? Iya. Masya Allah. Coba di-sharing. Berarti kan intinya apa yang kalian rasakan? Sebenarnya pernikahan semudah yang kalian bayangkan? Atau seindah yang kalian bayangkan? Atau nggak kebayang sama sekali? Pas nyemplung, kok gini-gini amat? Gitu. Aku paham sekarang maksudnya Mbak Dewi kemana. Iya. Roller coaster apa? Roller coaster gratis terseru di dunia. Gimana Bun? Tapi kalau dari awal sih aku udah kebayang pasti akan berat,
indah dan berat gitu. Indah dan berat. Indah dan berat, nggak mungkin. Contradictive. Iya, Oke. tapi blend gitu. Karena ini kan syariatnya Allah ya. Ini yang Allah mau, makanya dikatain, dibilang tuh ibadah terpanjang gitu. Betul. Nah, ibadah tuh pasti berat, tapi kan kita tahu ujungnya kemana gitu. Jadi ya kita enjoy aja ngejalaninnya, walaupun memang pasti tantangannya ada gitu. Tantangan terberat selama ini? Kalau aku Sebenarnya ya gimana Bun? cope sama culture kita. Sama aja. Sebenarnya lebih ke kebiasaan kecil sih, karena dari segi tujuan tuh kita udah satu. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu justru yang lebih susah untuk ditaklukkan. Betul. Karena udah berlangsung selama ber-20-an tahun kan kita nikah. Aku waktu itu 21 tahun. Jadi kebiasaanku yang sudah berputar selama 21 tahun itu ketemu dengan orang satu rumah bergabung menyatu sama orang yang 23 tahun sebelumnya juga hidupnya berbeda sama Berbeda aku sama gitu. sekali. Dari polanya, mungkin pola didik orang tua, besarnya seperti apa, pendidikannya kayak gimana, itu jauh kan kita. Jadi lebih cope ke situnya aja yang challenging gitu. Aku di awal nikah pernah bilang ke Dena, aku berjanji dalam hatiku aku nggak akan, aku berjanji, aku bersumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan nyakiti, nggak akan ngegampar, nauzubillah gampar nyakitin, mukul itu nggak. Dan aku nggak akan nyerahin dia, kecuali dia ngelakuin dua hal. Satu, dia selingkuh sama Allah buat syirik. Dua, dia selingkuh sama aku, selingkuh. Itu nggak bisa aku tolerir. Dan aku nggak akan mukul dia. Aku cuman, oke, kita cukup sampai sini. Gitu. Tapi selain dari dua ini, insya Allah semuanya bisa ditoleransi gitu. Bahkan culture masyarakat itu bisa aku toleransi banget gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak pernah ada masalah marah-marahan yang besar. Kecuali itu sebabnya karena hal-hal kecil ya. Iya sih. Kayak misalnya ya seperti yang tersebar di society kan, ceritanya masalah anduk ditaruh di sembarang tempat aja itu udah bisa jadi hal yang bete gitu. Toothpaste belum ditutup. Iya, betul, iya. Katanya, oh ini bisa jadi masalah, sampai aku punya daftar. Dena tuh nggak suka ini. Sampai, kamu punya daftar? Aku berusaha memahami istriku kan. Aku selalu punya daftar. Wait. Artinya kamu benar-benar nulis satu Beneran. persatu. Supaya aku tuh bisa paham dia gitu. Walaupun sebenarnya kelihatan aneh, tapi aku punya daftarnya. Kamu punya daftar dong? Enggak. Aku juga bilang kaku banget sih. Masa formal amat. Boleh tahu ada berapa? Ada banyak. Serius? Iya, salah satunya, misalnya kalau pengen naik, kalau kita lagi naik mobil, aku harus bilang dulu sama Dena, Bun, kita jalan ya, gitu. Karena dia kadang-kadang lagi pakai kerudung terus kita jalan kan nggak enak, oh gitu sebabnya. Atau enggak dia lagi megangin jari, tiba-tiba jalan dia kaget gitu. Ya. Jadi aku harus bilang, Bun, jalan ya. Gitu. Kaget. Terus soalnya pernah gara-gara satu hal itu, hal sepele itu, bete sejalan-jalannya gitu. Cuma gara-gara nggak bilang aku pengen jalan gitu. Atau enggak, kalau misalnya aku pergi, biasanya tuh aku pergi aja. Pamit pergi, tapi dia pengen pamit, dia pengen saling dulu, kayak gitu. Kan? Masya Allah. Aku pengen saling dulu, jangan langsung pergi gitu. Gimana caranya itu masuk ke list yang kamu, what? Itu bagus banget kan? Iya, bagus banget. Enggak, maksudnya aku tuh biasa, Bun, aku pergi ya. Tinggal pergi tuh. Tapi bete, pas kamu kenapa bete? Abang tuh kalau pengen pergi, bilang pergi. Tapi samperin aku dulu, kan pengen saling gitu. Iya. Oh, iya, kata aku pengen ini kok bisa jadi sesuatu yang bete besar ya gitu. Nggak bisa. Oh, iya. Dilebih-lebihin ya, Dena? Iya. Tapi memang ini sih mungkin dari culture-nya Bang Hawa itu di keluarga memang yang laki-laki itu kalau pergi ke masjid pergi aja gitu. Memang mungkin masya Allah sudah dari kecil ya. Nah aku nggak biasa, aku dan keluargaku juga mungkin nggak biasa dengan hal itu. Pernah waktu itu Bang Hawa waktu subuh ya tiba-tiba pergi ke masjid gitu. Terus ada keluargaku atau apa. Nah di situ mungkin hal yang memang harus kita seimbangin sih. Ya bilang dulu ya gitu kalau misalnya memang mau pergi walaupun ke masjid gitu. Hal-hal kecil kayak gitu yang mungkin kalau di keluargaku udah biasa aja kayak Pak pamit ya, iya salim gitu. Kalau ini harus diatur dulu. Nah yang kayak gitu-gitu Sampai gitu pernah aku muter balik, cuman gara-gara, oh iya aku belum salam, oke balik dulu. Gara-gara hal sepele gitu. Dan yang paling sulit untuk kita satuin adalah, dan menurut aku ini penting banget untuk jadi pengalaman buat teman-teman ya. Itu masalah makan sih. Jadi makan itu kan sesuatu yang basic yang memang harus kita semua orang butuh. Semua orang butuh. Nah, Dena ini dia kan suka sama yang bergizi, organik segala macam. Aduh dulu nggak apa-apa nak.
Bagus gak? Bagus kan. Tapi kadang-kadang itu membuat aku pusing gitu. Ini pakai minyak, jangan. Oh ya tidak. Jangan, ini nggak organik. Oh ya tidak. Itu jadi kayak masalah yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahin, jadi ada masalah gitu. Ya. Terus akhirnya, untungnya Dina udah ngaji. Oh iya sayang. Ya, Muslim. Untungnya Dina udah ngaji dan kita sepakat kalau memang ini serunya kalau kita tuh udah sama-sama satu pemikiran, satu pemahaman, itu bisa ditemuin dengan dalil Islam gitu kan. Karena kita sama-sama standar kebenaran kita adalah Allah dan Rasulnya, itu udah beres dari situ. Terus aku bilang, oke, kalau gitu kita bahas dari sisi Islam yang makan itu seperti apa. Akhirnya aku banyak baca buku-buku tentang makanan Islam dan dengerin ceramah-ceramah tentang makanan dalam Islam itu seperti apa. Dan Dena pasti benar. Iya benar. Yang sehat. Iya benar. Itu satu sisi. Allah bilang kan fal yanzurul insanu ila ta'ami. Terus kita disuruh makan yang halal dan thayyib. Kita tuh disuruh makan makanan yang halal, yang thayyib, terus yang baik gitu kan. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, ternyata manajemen makan ala Barat dengan manajemen makan ala Rasul itu beda 180 derajat banget. Coba apa? Jadi kalau misalnya Barat itu fokus sama makan, apa yang dia makan. Misalnya gizinya harus begini, 5 sehat, 5 sehat, 5 sempurna. Ya. 5 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna, harus ada ininya, harus ada itunya, segala macam gitu kan. Tapi kalau Rasul itu bukan manajemen makan yang diatur. Tapi manajemen lapar. 180 derajat kan. Terus kenapa? Rasul tuh bayangin, Rasul tuh pernah di satu riwayat, Rasul itu enggak makan selama sebulan. Kurma aja tapi ya? Iya, sesuatu yang nggak dimasak, yang benar-benar cuma dimakan apa adanya gitu. Iya. Terus di kebiasaannya Rasul setiap pernah pulang dari masjid, terus kemudian nanya ke Aisyah, "Wahai Aisyah, hal indaka syai?" Jadi yang di-mention sama Rasul, syai'un. Syai'un itu adalah sesuatu yang umum banget. Rasul nggak mention tamrun, nggak mention khubzun, nggak mention kurma atau nggak mention roti, tapi syai'un apapun itu. Jadi benar-benar sesuatu yang disederhanakan banget. Ada nggak sesuatu Aisyah? Kalau ada kita makan, kalau nggak ada ya udah kita saum. Nggak ada ya Rasul, ya udah kita saum. Selesai. Ya kan? Terus di banyak hadis juga Rasul bilang bahwa tempat segala macam penyakit itu adanya di perut. Maka nggak layak bagi seorang muslim itu memenuhi perutnya dengan makanan-makanan. Nggak, jadi sebenarnya disimpelin gitu sama Rasul. Terus kalaupun dia pengen makan, maka cukuplah dia makan untuk menegakkan punggungnya. Jadi manajemen lapar kan? Ya. Manajemen lapar kan? Atau enggak kalau dia pengen kenyang, dia harus menyisakan 3 ruang. 1 untuk makanan, 1 untuk udara, 1 untuk air. Terus di sisi lain Rasul menganjurkan untuk puasa Senin Kamis. Terus puasa terbaik adalah puasa Daud. Terus puasa Ayyamul Bid, puasa Syawal. Dan kalau misalnya kita nggak main puasa, Allah syariatkan puasa yang wajib. Seorang suami yang terbaik kata Rasul adalah yang paling baik sama istrinya. Maka sebenarnya kalau kita mau dengerin egonya istri, mau dengerin omongannya istri, terus kemudian kita mau dengerin, kita adalah suami terbaik. Dan sebaik-baiknya istri adalah yang paling nurut sama suami. Jadi harusnya si istri juga ketika suami punya sesuatu, istri juga insya Allah saya laksanakan kayak gitu. Jadi bukan main tutut-tututan. Kayak dalil kayak ada kewajiban orang yang ngutang itu adalah membayar hutang secara cepat. Dan kewajiban orang yang dihutangin memberikan tegang waktu kepada orang yang ngutang. Bukan main timpal-timpalan dalil katanya. Lu tahu nggak lu jangan lagi gua begini dong caranya. Lu pengen nggak sedekah setiap hari gitu kan? Lu mau nggak sedekah setiap hari? Kalau lu ngasih gua tenggang waktu itu sedekah bagi lu, tau nggak gitu kan? Lu tau nggak yang diutangin? Utang itu adalah sesuatu yang bakal diganti dan ditagih di akhirat nanti. Wah, kalau jontok-jontokan begitu kan nggak ada clear-nya. Nah, begitupun seharusnya kalau kita belajar agama, kita harus menempatkan posisi kita pada tempatnya gitu. Bukan, ya walaupun sebenarnya hak kita adalah, hak sebagai seorang cowok adalah menentukan sesuatu di rumah tangga ketika misalnya ada satu diskusi gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ketika istri punya kemauan, suami yang terbaik adalah menunaikan kemauan istri. Asal nggak melanggar syariat ya. Dan istri juga sebenarnya boleh menentang suami kalau suaminya melanggar syariat. Kalau masa iya, kan la ta'ata fi ma'siyatillah. Misalnya suaminya bilang, enggak, kamu nggak boleh sholat, kamu nggak boleh ngaji. Masa begitu? Terus istrinya masa harus nurut, kan nggak juga. Banyak loh yang di luar kemarin yang Dewi dengar, istri nggak boleh pakai jilbab. Nah itu nggak ada ketaatan terhadap yang kayak gitu. Tidak ada. Nggak ada ketaatan sama yang kayak gitu.
Hear that, ladies. Terus what do you think untuk Dena untuk menjadi istri yang baik kan nurut nih ya sama suami, tapi kadang-kadang kok apa yang diinginin suami kita kok gemesin ya, kok susah ya. Itu gimana Dena? Kalau aku sih jujur aku masih belajar banget karena backgroundku adalah aku suka backgroundku tuh aku leading orang ya Mbak ya. Di beberapa kesempatan aku tuh istilahnya leadernya gitu. Apa sih istilahnya alpha woman? Alpha woman. Yes. Nah, itu tantangannya Masya Allah gitu. Karena yang tadinya mungkin di keluargaku juga kan aku sempat juga tinggal berdua sama adik aja. Jadi kayak manajemen keluarga dari makan, keuangan, terus juga pengeluaran bagaimana itu tuh aku setoran ke papaku. Jadi aku leading the house gitu. Aku lead rumahnya dan juga ketika kita ngumpul bareng lagi as a family, aku juga berperan gitu untuk nge-lead. Pokoknya besok makan ini itu aku yang ngatur kayak gitu. Misalnya. Terus juga untuk beberapa keputusan juga papaku memberikan itu ke aku. Jadi ketika bertemu dengan suami yang baru nih, apalagi taruh 4 bulan gitu. Walaupun memang secara keseluruhan, secara visi kita udah saling mengenal, secara culture kayak gimana dulunya ceritanya segala macam kita udah saling kenalan dalam masa ta'aruf itu, tapi memang untuk menyesuaikan aku untuk tunduknya itu memang butuh banget proses. Nah, yang kulakukan selama ini adalah kalau aku salah, aku pertama langsung minta maaf, terus aku langsung minta nasihatin. Itu aja sih yang bisa aku lakukan. Soalnya kalau ya kadang senyumnya beda banget. Kenapa Mbak? Tapi beneran dia ngomong beneran. Iya. Serius. Tapi kamu bahagia banget dengernya. Iya, ya Allah. Mau gimana lagi? Karena gimana ya, untuk tunduk langsung di awal itu kan memang butuh proses banget. Iya. Jadi kadang-kadang ada dia momen-momen dia ini Mbak nge-alfain aku gitu kan. Jadi leader aku diem aja. Terus udah selesai kita di mobil, minta maaf dia tahu posisinya. Kalau aku diem tuh berarti udah sesuatu gitu. Tapi aku di awalnya untuk bisa tunduk langsung itu memang masih belajar banget. Masya Allah. Gitu. Jadi sampai hari ini nasihat terbaik apa yang Alfa pernah kasih ke kamu? Banyak sih ya. Baik semua. Masya Allah. Tapi kalau yang terbaik itu selalu ingat tujuan kita. Selalu ingat tujuan kita. Jadi tujuan kalian apa? Surga Allah lah. Gimana sih? Kayak misalnya itu kan udah mencakup semuanya banget ya. Mungkin kalau di case yang tadi misalnya aku udah marah gitu, ingat tujuan kita apa sih? Kok kita menjalankan yang nggak sesuai sama tujuan kita gitu. Udah mencakup semua aja gitu omongan itu, dan itu selalu nancep sih. Oke, iya ya, ingat tujuan kita ya. Kayak misalnya aku bete karena kelaparan gitu misalnya. Ya, kalau dikasih makan kan, Perempuan banget ya. Terus kayak sabar, Rasul juga pernah lapar gitu. Rasul juga lapar. Ingat tujuan kita ya. Kita kan memang contoh Rasul gitu. Kelaparannya bukan dalam artian apa ya, aku BM tapi belum sampai atau apa hal kecil kayak gitu sih. Aku sih PR-ku masih banyak banget sih. Untuk jadi yang soleha gitu aku masih ngerasa jauh banget. Gak bisa dibilang kayak gitu. Masya Allah. Ini luar biasa ya, ini kalian benar-benar kalau Hawa bicara kalau Dena ya tenang. Sebenarnya itu adalah ekspresi dari grogi Mbak. Pengen cepet selesai gitu. Terus sekarang kegiatan kalian berdua as husband and wife kan untuk meraih surga tidak mudah. Untuk melewati satu hari aja untuk mau dapat surganya Allah berat banget, ya kan? Untuk istiqomah, untuk ini. Tapi kalian juga Masya Allah sharing ke teman-teman yang lain juga. Kalian berusaha untuk mengingatkan kepada teman-teman. Berarti itu kan akhiratnya ya. Nah dunia ini apa? What's the goals? Nah itu dia. Menurut aku kita tuh mencari atau berkreasi di dunia, berkontribusi di dunia itu adalah untuk mengambil untuk mengambil ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari mukanya Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngelihat misalnya apa yang kita ingat dari Muhammad Al-Fatih kan membebaskan Konstantinopel. Apa yang kita ingat dari
Imam Syafi'i Arisalah gitu kan, buku Arisalah. Apa yang kita ingat dari Imam Nawawi? Riyadhus Shalihin gitu kan. Nah, itu kan karya di dunia kan, tapi untuk mengambil ridhonya Allah Subhanahu wa taala, niat agar ini tuh dijadikan wasilah agar kita bisa masuk surganya Allah. Ya. Nah, kita juga punya di dunia ini ada proyek besar yang kita berdua sepakatin. Aku juga udah bilang ke Dena, aku tuh pengen begini. Aku pengen mati di saat begini gitu kan. Posisinya seperti ini gitu. Posisinya seperti ini. Ya, maksudnya dalam keadaan seperti ini gitu. Makanya aku udah buat agenda sampai aku mati, ya Bun. Aku buat agenda sampai aku mati. Aku bilang tolong bantu aku buat wujudin ini gitu. Kalau udah wujudin ini aku rela untuk mati kapanpun gitu. Apa itu? Apapun itu. Aku nggak pokoknya itu lah. Adalah sesuatu. Dan sesuatu yang dituju itu mengharuskan kita untuk menyiapkan banyak hal. Betul. Misalnya tentunya kita perlu roda ekonomi yang stabil. Maka itu yang harus kita usahain. Terus kita harus punya kapasitas ilmu yang cukup untuk bisa mewujudkan visi kita itu. Berarti kita harus belajar. Dan itu sudah didefinisikan. Masalahnya orang-orang sekarang adalah kenapa dia bingung pengen belajar apa. Kan ada banyak kebaikan di sekeliling kita nih. Betul. Ya kan? Tapi kita bingung, oh ini bagus, ini ustadz ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kalau orang punya tujuan, dia tahu dia harus belajar apa. Dia harus melakukan apa gitu. Jadi itu Mbak, kita mengusahakan apapun yang ada di dunia ini itu untuk mengambil usaha di akhirat. Gitu. Ridho Allah di akhirat. Gitu. Tapi nggak semua orang seberuntung kalian berdua loh. Kenapa tuh? Tahu tujuan. Ya, sebenarnya Allah kasih semua kesempatan, Pak, ke setiap orang. Ya kan? Cuman mereka mau kejar apa enggak kan gitu. Waktu kalian menikah juga, I remember you guys started from zero, right? Iya. Zero, right? Bener-bener. Mau ceritain ayat ta'aruf Please. datang ke rumah nggak? Oh boleh. Iya, betul. Cerita Bunda. Ayo. Bunda lah yang cerita yang lebih pantas. Sweet berdua. Nanti aku so-soan gimana gitu. Enggak. Silakan. Oh gitu. Aku tuh datang ke kan kita tukar CV, ya kan? Ya. Terus di situ literally aku nulis penghasilanku sebulan itu 1 juta. Terus nanti kalau misalnya nikah uang yang akan keluar sebulan aku maksimalin 4 juta. Gitu kan. Terus dibaca sama papanya Dena. Katanya. 4 juta dapat apa di Jakarta? 1 juta dapat apa di Jakarta gitu. Ini anak kerjanya apa? Maaf. Betul. Itu nanyanya langsung. Ini gimana 1 juta nih? Kan di sidang ya. 1 juta gimana ini? Tapi mungkin sebelumnya Bang Hawa ini datang ke aku sudah dengan planning, walaupun sebelumnya dan sekarangnya itu masih zero istilahnya, tapi sudah ada planning ke depannya itu apa yang diupayakan setelah menikah. Kita juga udah obrolin dan diskusikan, jadi ketika ketemu sama papaku kita nggak datang nol gitu aja. Ada planning yang udah terukur juga gitu. Oke. Dan alhamdulillah terbukti, maksudnya planningnya pelan-pelan dilakuin. Terwujud, alhamdulillah. Pelan-pelan. Iya, jadi aku bilang sekarang kamu nggak apa-apa nggak nanya gitu sih. Aku nggak punya rumah karena memang aku masih jomblo, belum perlu rumah. Ya. Aku lebih nyaman di musola, jadi marbot masjid. Kan itu masjidnya sama Mas Gandhi. Terus penghasilan sebenarnya aku punya aset Pak. Aku ada di apa? Aku ada di Instagram dan followers di Instagramku lumayan banyak. Nanti aku akan jualan di sana yang memang nggak menyimpang dari apa yang aku jual gitu kayak. Akhirnya kita jual buku ya kan Bun. Dan uang buku yang aku jual itu memang untuk modal kita nikah. Dan untuk berapa bulan ke depan nih Bun ya. Terus apalagi aku bilang aku ada aset-aset yang memang bisa dioptimalkan gitu. Terus nanti ke depannya ada rencana ini yang pengen aku lakuin. Aku pengen ngegarap ini gitu. Jadi datang nggak kosong sih, datang nggak. You had a plan. Iya betul, ada itu plan. Ini untuk anak-anak muda di luar nikah ya. Ini tentang overthinking and being insecure. Dan hari ini banyak banget, nggak usah anak muda, ada orang-orang dewasa yang harusnya in their 30s, in their 40s, sangat overthinking dan insecure tentang apapun yang mereka lakukan. Dan sekarang karena aku lagi mencerna ini. Dan sekarang kan social media juga salah satu trigger terbesar ya untuk orang-orang jadi insecure, overthinking, melihat kesuksesan temennya, melihat keberhasilan, melihat oh ini udah nikah, gue belum nikah, oh ini udah punya anak, gue belum punya anak. Nah kayak gitu gimana? From you yang
ternyata udah nikah, udah punya anak, stres juga nggak sih? No. Gimana caranya untuk supaya tidak menjadi terbawa arus dan supaya tidak overthinking dan punya anxiety attacks yang kayak gitu-gitu loh. Oke. Kalau aku sih nganggapnya gimana ya? Yang pertama memang kalau kita pengen memperbaiki hidup kita harus minta sama yang punya hidup, yaitu Allah kan. Jadi kita memang harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kemudian mau belajar lagi. Tapi kalau versiku, kita tuh sebenarnya insecure dan overthinking gitu. Itu karena kita nggak punya tujuan sih. Kita nggak punya tujuan. Jadi apa namanya? Aku pengen mulai dari mana ya? Mulai dari awal. Bukan. Aku takut muter-muter jadinya. Gini misalnya. Dulu jadi ada banyak yang pengen aku keluarin. Dia materinya banyak soalnya di dalam. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, don't worry. Kalau kita ngebaca sejarah para sahabat dan orang-orang terdahulu gitu, mereka tuh ya insecure-nya di level yang berbeda, memikirkan hal yang berbeda. Jadi kalau untuk di masalah pendidikan aja gini, orang-orang Barat atau enggak yang sekarang kita pahami, masa manusia itu ada 3 kan, masa anak-anak, masa remaja, kemudian masa dewasa. Masa anak-anak adalah masalah kita main-main, ya. Kemudian masa remaja adalah ketika kita lagi galau-galaunya. Terus masa dewasa adalah masa ketika kita tuh ya sudah stabil sama semuanya gitu. Kalau dalam Islam sebenarnya sebenarnya itu nggak ada 3 masa ini. Yang ada adalah masalah balik sama sebelum balik dan sama sesudah balik gitu. Nah, masa sebelum balik adalah masa di mana kita belum dihisap atas apa yang kita perbuat. Dan masa sudah balik adalah masa yang ketika kita semuanya dihisap gitu atas perbuatan kita. Nah, para generasi kita terdahulu, mereka tuh sudah menyiapkan basic kehidupan. Orang tuanya menyiapkan ke anak-anaknya tentang tujuan hidup ini sebagai apa, tujuan hidup, dan semua itu ada di Al-Quran kan. Semua itu udah dicontohkan clear sama Rasulullah SAW bahwa hidup ini harus ngapain, hidup ini harus seperti apa, itu udah di-clearin sama orang-orang terdahulu. Nah, sedangkan kita ini masalah tentang siapa Allah aja belum selesai. Jadi sehingga pada saat jalanin dunia, aduh galau. Padahal kalau kita udah memahami Allah, ini galau. Fa inna ma'al usri yusra, beres, gitu kan. Terus la in syakartum la azidanakum, wa la in syakartum inna adzabi lasyadid, gitu kan. Kalau kita dapat musibah, ya udah yang pertama kali kita harus harus kita lakukan adalah bersyukur. Syukurin aja, nanti nikmatnya bakal Allah tambah. Kalau kita udah selesai sama masalah Allah. Sekarang anak muda sekarang kenapa insecure, kenapa galau, kenapa terombang-ambing sana sini? Karena dia sama masalah Allah aja belum selesai. Maka pertama kenali tujuan kita sebagai hamba ini sebenarnya apa gitu. Kenalin Allah, terus habis itu kenalin Rasul. Kalau kita udah kenal sama Allah sama Rasul sebenarnya udah tertutup semuanya. Maka kalau kita ngelihat dua fase orang-orang di zaman para sahabat itu, Zubair bin Awam 12 tahun udah mau membela Rasul, udah mau ikut berperang. Berarti udah selesai sama banyak hal. Ya. Udah selesai dari ketakutannya, udah tahu tujuannya seperti apa, udah selesai keluarganya seperti apa, udah selesai sama banyak hal. Terus siapa lagi? Usamah bin Zaid. Terus ada banyak banget yang mereka tuh, bahkan Muhammad Al-Fatih di umur 21 tahun, dimana pada saat sekarang katanya quarter life crisis, mereka tuh nggak tahu harus ngapain gitu kan. Muhammad Al-Fatih tuh udah menaklukkan kalau saya novel ngapain kita selama ini gitu, ya Allah. Jadi aku ngeliat kayak semakin besar pembahasan insecurity gitu, terus kemudian apalagi insecure, terus mental illness segala macam. Ini menandakan bahwa sebenarnya umat itu nggak paham siapa Allah, siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Nggak paham. I think we've got it. Hawa dan Dena, terima kasih banyak sudah mau datang ke Bintaro lagi. Terima kasih udah pengen diundang sama Mbak Dewi. Ya, kasih loh Mbak. Cuman sebelum kalian kembali kepada rumah yang baru, kesel deh, kita nggak terima anak bos. Kayak 3 kali lebih loh. Boleh nggak kalian kasih your masing-masing ya, your piece of quote atau insight
atau dulu aku pernah dapat nasihat ini dan ini keren banget yang aku harap semua orang bisa tahu, bisa mengamalkan. Mama, semua orang bisa mengamalkannya dan supaya mereka akhirnya mendapatkan tujuan hidup mereka masing-masing. Ya, nggak ada nasihat terbaik dan quote terbaik kecuali datang dari Allah, Yes. Tuhan kita gitu. Itu quote terindah, Pak. Itu udah paling tinggi sih quote. Iya, kayaknya aku nggak usah deh Mbak, udah mewakili ya. Semoga Allah menolong kita semua ya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, Amin, amin. Kita juga. untuk bisa meraih surganya. Amin. Dan aku juga berdoa untuk kalian bertiga. Amin. Semoga Allah mudahkan perjalanannya dan Amin. dikabulkan cita-citanya. Amin. Beri juga. Amin ya Amin. Allah. Doa Amin. kembali ya. Thank you for coming. Thank you.